Baik, kita mulai untuk taklim malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil mi'adi, amma ba'd. Allah Ta'ala qad qala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa qala aydan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man 'indah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah teman-teman onsek sekalian, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di malam hari ini kita masih bisa diberikan nikmat iman Islam, kesehatan, dan juga waktu untuk talabul ilmi, untuk belajar, di mana belajar merupakan kewajiban bagi muslim. Di sana Allah Ta'ala memberikan keutamaan fadl bagi talabul ilmi, bagi siapa saja yang belajar untuk mempelajari hukum-hukum Allah Ta'ala, mempelajari ilmu syar'i, di mana Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saya pribadi untuk memberi motivasi untuk diri saya pribadi dan juga teman-teman sekalian, bahwa talabul ilmi, belajar, adalah kewajiban kita dari mulai kita lahir sampai wafat, sampai meninggal. Dan itu kewajiban yang melekat pada setiap muslim. Ketika dia menjadi seorang muslim, maka kewajiban itu senantiasa melekat pada dirinya sampai Allah Jalla wa'ala memanggilnya atau meninggal dunia. Oleh karenanya Nabi mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu atau belajar din adalah kewajiban bagi muslim. Kata-kata muslim berarti sudah yastamilu fihi muslimah, sudah mencakup muslimah juga. Jadi kata-kata muslim itu sudah mencakup muslimah juga. Baik, jadi belajar din merupakan hal wajib bagi setiap kita, terutama hal-hal yang sifatnya pokok, yang terkait masalah hukum-hukum antara kita dengan Allah Jalla wa'ala, masalah akidah, masalah ibadah, dan hal-hal yang terkait dengannya. Maka alhamdulillah untuk onsek sudah mengadakan program ta'lim seperti ini. Kita bersyukur, ya, kita bersyukur meskipun di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela antum bekerja di sini, kita bisa meluangkan waktu. Ini adalah anugerah karunia Allah Ta'ala kepada kita. Bukankah Nabi kita pernah mengatakan, innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan Rasulnya, mereka berselawat, ya, menyanjung, memuji orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan belajar kebaikan. Ya, yang mengajarkan kebaikan dan yang belajar kebaikan, Allah dan Rasulnya memujinya, berselawat kepada mereka. Dan kita di sini adalah li ajli talabi ilmi, dalam rangka untuk belajar, mencari ilmu, mencari wawasan, di mana Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita. Taib ikhwan sekalian, teman-teman, kemarin di pekan yang lalu atau di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ahkam syar'iyyah atau hukum-hukum syar'i yang 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dan masing-masing sudah kita jelaskan terkait makna dan juga contoh-contohnya atau amsilahnya. Nah, sekarang kita masuk kepada thaharah. Bab thaharah kita masih membahas seputar fikih, ya. Jadi kalau masalah fikih itu terkait masalah ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang sudah lalu kita sampaikan bahwa yang namanya fikih bermakna adalah ma'rifatul ahkam, yaitu sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang
kaitannya dengan amaliyah, yaitu perbuatan kita, ibadah kita kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, sekarang kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu babut thaharah, yaitu tentang bersuci. Ya, tentang bersuci. Kalau kita membahas masalah bersuci, pasti ada kaitnya dengan alat atau zat yang kita pakai untuk bersuci tersebut. Ya, yaitu jelas adalah air. Oleh karena kita bahas dulu tentang air. Karena masalah thaharah kaitannya erat dengan zat yang untuk bisa mensucikan kita, yaitu air. Oleh karenanya kita akan bahas air terlebih dulu. Ya, kita akan bahas air atau tentang air terlebih dahulu. Baik, dalam muqaddimah ini Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam suratul Anbiya, ya, dalam surat Anbiya ayat 30, Allah mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Ya, jadi Allah Jalla wa Ala menjadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Ya, bahkan mohon maaf, kita pun terbuat dari nutfah, dari setetes air. Ya, bahkan an-nabatat, tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang ada di muka bumi ini pun bisa subur, bisa tumbuh lantaran karena diguyur air. Oleh karenanya ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang harus kita syukuri dengan adanya air. Ya, bayangkan kalau tidak ada air, ya, kita sehari tidak minum saja, betapa ngelaknya kita, betapa hausnya kita. Terlebih di musim panas seperti ini, maka akan sangat mengganggu kesehatan kita. Maka Allah Jalla wa Ala dengan anugerahnya, dengan hikmah dan kemurahannya menjadikan air ini ada di setiap saat bagi kita. Maka bersyukur kita yang masih diberikan air bersih tersebut. Baik. Lalu kita akan membahas tentang thaharah, definisi thaharah. Definisi thaharah atau makna thaharah. Makna thaharah di berbagai macam literatur atau maraji banyak definisinya, tetapi secara umum memiliki makna yang sama. Ada yang mengatakan raf'ul hadath wa izalatin najasah. Jadi namanya thaharah, bersuci adalah raf'ul hadathi, yaitu mengangkat hadas, wa izalatin najasah, yaitu mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Baik, mal farqu baina al-hadath wan najasah? Ya, lantas apa perbedaannya antara hadas dan najis? Ya, keduanya sama-sama sebagai penghalang dari sahnya atau ibadah kita diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Baik itu hadas ataupun najis, ketika itu terjadi pada diri kita, maka hal tersebut menjadi penghalang tidak sahnya ibadah kita, baik salat atau mungkin yang lainnya, tawaf dan yang lainnya, itu perlu bersuci terlebih dulu. Taib. Adapun perbedaan antara keduanya, kalau hadas adalah sesuatu penghalang dari kesohihan sebuah ibadah yang sifatnya tidak nampak. Yang sifatnya tidak nampak. Ya, misalkan yang tidak nampak apa? Kira-kira Tata Hasan? Nampak ya? Itu nampak. Ya, nampak. Ya, minal af'al. Perbuatan nampak itu. Ya, contoh yang tidak nampak adalah kentut. Ya kan? Kentut tidak nampak. Itu berupa rih. Ya, imma biddurat atau imma bifulsa. Baik itu kentut yang berbunyi ya ataupun yang tidak berbunyi. Al-muhim ketika itu adalah angin yang keluar dari dubur kita dan itu tidak nampak, tidak kelihatan warnanya apa, aromanya apapun itu tidak kelihatan warnanya, artinya tidak kelihatan oleh kita. Maka itulah termasuk dari hadas, tidak nampak, dan itu ketika terjadi pada diri kita, maka kita diharuskan bersuci terlebih dahulu sebelum beribadah atau sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Itulah yang disebut dengan hadas. Adapun najis, ya, itu sebaliknya, sifatnya nampak, ya. Ketika terjadi itu pada diri kita, maka tidak sah ibadah kita atau batal ibadah kita. Sifatnya nampak, ada zatnya, terlihat zatnya. Wa min amthilati dzalika kal baul. Seperti pipis, ya. Air pipis atau air seni atau air kencing, itu nampak dia. Ya, baik itu warna putih, oranye, kuning dan seterusnya, selama itu adalah yang keluar dari kubul kita,
maka itu adalah pipis ya yang sifatnya banyak dan seterusnya, maka itu najis ya, dan nampak zatnya, nampak bendanya. Ya, zatnya kelihatan oleh kita. Maka itulah najis. Banyak ya. Banyak. Contohnya adalah apa? Al-ghaid. Ya. Contohnya adalah al-ghaid. Kotoran kita. Kotoran manusia itu nampak zatnya, dan itu termasuk najis. Atau yang lainnya, ya, atau yang lainnya madhi mungkin, ya. Atau yang lainnya darah. Itu nampak, ya, kelihatan zatnya. Jadi itulah perbedaan antara najis sama hadas. Ya, jadi dari sini bisa dipahami je, antara perbedaan hadas sama najis. Jadi kalau hadas sifatnya tidak nampak zatnya, tetapi menjadikan tidak sah ibadah kita. Ya, kemudian kalau najis kelihatan zatnya, ada zatnya dia, dan sama, keduanya sama-sama menjadikan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Baik. Kemudian kita masuk kepada pembahasan air ya. Sebelum kita masuk kepada ibadah wudu, salat dan seterusnya masalah-masalah fikih, maka tentu kita pelajari masalah air karena ini merupakan hal yang penting dalam penggunaan air itu supaya wudu kita atau taharah kita benar. Baik. Dalam masalah air ini, air pertama terbagi dua macam. Ya. Tentang pembagian air, aqsamul miyah, pembagian air ada dua. Yang pertama al-ma'ut tahur. Ya, mak yang tahur, mak yang suci atau air yang suci. Yang kedua adalah ma'un najas, air yang najis. Nah, air yang suci ini yusta'mal lit-tahara, atau yusta'mal fit tahara atau bit tahara. Ya, jadi air yang suci ini disyariatkan yusra fi istimalihi inda tahara atau indal al-iktisal dan yang lainnya. Jadi mak yang suci ini atau air yang suci ini disyariatkan untuk memakainya untuk dalam hal beribadah, untuk dalam berwudu, untuk mandi atau sejenisnya, ya, mandi, cuci piring, untuk minum dan seterusnya. Itu air yang suci. Disyariatkan kita memakainya. Baik, yang kedua adalah air yang najis, al-ma'un najas, al-ma'un an-najasu. Air yang najis. Air yang najis ini nanti kita akan lihat spesifikasinya dan ciri-cirinya dan bagaimana hukumnya dalam pemakaiannya. Secara hukumnya jelas, la yajuzu nasta'mil hadhihi al-miyah. Tidak diperkenankan kita memakai air yang najis ini untuk fit taharah, dalam hal taharah. Kita tidak dibenarkan untuk bersuci berwudu dengan air najis. Ya, tidak ada, misalkan ada orang, saya mau berwudu pakai air pipis ajalah, ya, gampang, misalkan lagi musim kemarau. Ya, tidak, tetapi tidak, karena ini merupakan najis dzatiyah. Zatnya sudah najis, tidak bisa kita gunakan untuk bertoharah atau untuk hal yang lainnya. Baik. Nah, ada hal yang penting di sini, catatan bahwa idza taghayyara al-ma'u bi syai'in yasirin tahirin, apabila air tersebut dia berubah ya dengan sesuatu yang sedikit dan sesuatu tersebut adalah suci, maka apa? Maka air tersebut masih dihukumi ala dzatihi, sesuai atau masih berada di atas zatnya, artinya suci. Jadi kalau terjatuh kepadanya sesuatu yang sedikit dan itu adalah suci yang menjatuhinya itu, maka hukumnya tetap suci. Ya, misalkan ada air di ember kita, kemudian ada terjatuh tanah di dalamnya, ya, dan tanah itu kita ketahui bersama adalah suci, maka itu tidak membuat air tersebut najis. Maka kita boleh memakainya untuk berwudu, boleh untuk buat mandi, memasak dan seterusnya satu hal-hal yang baik. Silakan, tidak masalah. Baik. Ya, atau mungkin terkena debu, ya, sama debu sama tanah, ya. Ya, turab, awis soda ataupun gubar, ya, itu semakna, ya. Intinya ketika air tersebut ya terjatuhi di dalamnya sesuatu yang suci dan itu sedikit, maka dianggap suci, boleh ya dipakai untuk bertoharah dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, amma idza taghayyara bi syai'in tahirin katsirin wa asbaha la yutlaqu alaihi ma'un wa inna ma yusamma 'asiran aw syayan aw ghairi dzalika fa innahu la yasih al-wudu'a minhu. Adapun kalau air yang kita miliki itu berubah oleh sesuatu yang suci, ya,
Jadi air yang kita miliki itu terubah warnanya oleh sesuatu yang suci. Ya, airnya ada dan ada sesuatu yang membuat dia berubah warnanya. Tetapi zat yang membuat dia berubah adalah zat yang suci. Ya, misalkan apa Mas kira-kira? Kopi, enggak? Kopi, teh, atau sirup, atau yang lainnya itu ya sudah berubah, tetapi masih suci hukumnya. Makanya ini disebut dengan air apa? Ya? Air suci tapi tidak mensucikan. Ya, air yang suci tapi tidak mensucikan. Dia suci, tetapi tidak dibenarkan untuk kita pakai untuk berwudu. Coba kita wudu pakai teh. Plikat, plikat digerumut semut nanti. Apalagi pakai apa? Asir, apa namanya itu? Asir apa? Jus ya. Itu sudah kental itu. Pakai jus sudah barang tentu akan lebih lengket lagi. Atau Coca-Cola tadi, itu suci, tetapi tidak mensucikan. Kita boleh menggunakan untuk diminum dan seterusnya. Yang penting tidak dipakai untuk berwudu atau untuk bertaharah. Apalagi kalau untuk mandi gimana kira-kira? Ya, Coca-Cola, Sprite atau yang lainnya, teh dipakai buat mandi, ya plikat tentunya. Dan ini tidak mensucikan. Meskipun suci, tetapi tidak mensucikan. Karena apa? Ini sudah la yutlaqu alaih. Sudah tidak berada di zat aslinya. Ya, sudah berubah warnanya, dan yang berubahnya adalah zat yang suci. Ya, kayak teh itu kan suci. Ya, gula itu adalah suci, tetapi tidak mensucikan. Boleh kita gunakan untuk minum dan untuk ngeteh dan seterusnya. Nah, itu adalah terkait masalah aqsamul miyah, pembagian air. Jadi air ada dua. Yang pertama al-ma'u tahuru, yang kedua al-ma'un najasu, air suci dan air yang najis, dan keduanya insyaallah sudah bisa dipahami insyaallah. Baik. Kemudian kemarin kalau tidak salah kita pernah membaca sebuah qaidahan al-aslu fil asya atau al-aslu fil miya'i tahur. Pada dasarnya air itu adalah suci. Ini harus menjadi hal yang kita harus hafalkan. Karena kaidah ini penting. Satu waktu nanti kan onsek kemana? Ke gunung mencari air. Untuk masyarakat seterusnya mungkin mendapati air yang ada di hutan, ya, kok warnanya lain, ada warna-warna gelap, ya, atau ada warna yang lain karena daun dan seterusnya, maka harus kembali kepada kaidah ini, meyakini bahwasanya adalah al-aslu fil miyahi thaharah atau at-tahur. Pada dasarnya air itu adalah suci, malam tasbut najasatuha, selama tidak ada najis di dalamnya, maka kita anggap suci. Ini kaidah yang menjadi patokan bagi kita ketika kita mendapati air dan kita ingin menggunakannya. Ya, jangan ragu. Kalau selama tersebut tidak ada najis di dalamnya, maka yakini bahwa saya tersebut adalah suci. Ya, karena apa? Karena al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya, jadi kalau antum yakin ya airnya sudah suci nih. Ya, antum cek ternyata tidak ada bangkai di dalamnya, tidak ada kotoran manusia di dalamnya. Tapi antum masih ragu. Keraguan ini antum hilangkan. Keraguan ini antum hilangkan. Kenapa? Karena tadi asyak al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Belum lagi dalam hadis da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, hilangkan keraguan, antum ambil yang antum yakini. Ya, dan kita kembali kepada kaidah ini. Maka jangan pernah ragu menggunakan air yang misalkan nanti tidak antum dapati di tempat antum dapati di tempat-tempat yang misalkan di gunung, di hutan, atau di sawah, antum mau berwudu, mau mandi, ya antum gunakan air tersebut. Ya, antum gunakan air tersebut dan antum yakini air tersebut masih di atas zat sahihnya atau di atas zat sucinya. Dia bisa dipakai, silakan, tidak masalah, ya. Baik. Pada dasarnya yubahu isti'malu kulla ina'in tahir. Pada dasarnya setiap kita itu boleh menggunakan ina atau bejana-bejana yang suci. Jadi apapun bejana itu selama itu suci, pada dasarnya kita boleh menggunakannya. Wa yustasna min dzalika ma suni'a min adz-dzahab awil fiddah. Tetapi ada pengecualian. Jadi semua bejana yang suci terbuat dari benda yang suci, maka pada dasarnya boleh antum menggunakan. Mungkin di dapur kita ada baskom dari plastik atau dari kuningan atau dari besi atau dari aluminium atau mungkin dari kayu,
itu boleh, silakan. Tidak masalah. Itu pada dasarnya sah digunakan untuk antum sebagai wadah nasi, wadah air, atau wadah yang lainnya makanan. Silakan, diperbolehkan. Dalam syariat diperbolehkan seseorang menggunakannya selama itu adalah suci. Ada pengecualian, wa yustasna min dzalika, ada bejana-bejana yang dikecualikan. Artinya ada sesuatu bejana yang tidak boleh dipakai oleh seorang muslim, yaitu bejana yang terbuat dari az-zahab wal fiddah, yaitu dari emas dan perak. Misalkan orang sugih, ya kemarin kan pulang haji itu, itu kan dia pamer itu masa banyak itu sekilo. Ya, bikin bejana dari emas, dipakainya pula dia. Ranjang dari emas, sendoknya dari emas, al-mil'aq minal zahab. Ya, al-aniyatu kadzalika minal zahab. Bejana-bejana rumahnya orang kaya pakai emas. Ini seorang muslim tidak dibenarkan menggunakannya, baik untuk minum, untuk makan, bahkan ada yang untuk apa? Apa itu? Di mirhab, di hammam WC itu, klosetnya terbuat dari emas. Itu orang kaya seperti itu. Ya, dan ini tidak dibenarkan, tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk menggunakannya. Dan ini berlaku khususnya laki dan perempuan. Ya, jadi yang sifatnya bejana, perabotan-perabotan rumah tangga, ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Selama itu masnu'un minadz zahab, masnu'un minal fiddah, baik itu laki-laki maupun perempuan tidak diperkenankan untuk menggunakannya. Tetapi kalau bagi wanita yang sifatnya perhiasan, yaitu azinah, ya seperti apa namanya, anting, gelang tangan, gelang kaki, kalung, cincin, silakan para wanita memakainya. Ya, jadi jenengan yang sudah punya istri silakan belikan. Ya, perhiasan-perhiasan tersebut tidak masalah. Yang penting kita kaum lelaki tidak memakainya. Jadi laki-laki tidak boleh memakai emas ataupun perak untuk di dalam perabotannya. Jadi itulah masalah bagaimana hukum menggunakan emas dan perak yang terbuat atau bejana yang terbuat dari emas perak. Jadi tidak dibenarkan laki-laki maupun wanita, muslimah untuk menggunakan bejana-bejana, perabotan-perabotan rumah tangga terbuat dari emas dan perak. Ini ijma' para ulama berdasarkan hadis dari Hudzaifah bin Yaman. Jadi ada hadis yang menerangkan tentang dilarangnya lelaki dan perempuan untuk menggunakan bejana emas perak. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bahwasanya bersabda, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Beliau mengatakan la tashrabu, janganlah kalian minum fi aniyati dhahabi wal fiddah, di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, jangan pula kalian makan di piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Jadi kita terbuat emas, piring terbuat dari emas, mangkok bakso dari emas atau dari perak, maka tidak boleh kita menggunakannya. Ya, karena perabotan yang terbuat dari keduanya terlarang. Karena sifatnya sini adalah apa? Nahi, larangan, tidak boleh. Ya, kenapa demikian? Fa innaha lahum fid dunya. Karena di antara alasannya Nabi mengatakan karena perabotan yang terbuat emas dan perak ini adalah untuk mereka di dunia. Manhum huna? Siapa mereka ini? Al-kuffar, orang-orang kafir. Jadi alasannya seperti itu. Jadi kita tidak boleh makan dan minum di atas bejana emas perak, karena bejana-bejana ini kata Rasulullah adalah bagi mereka orang-orang kufar di dunia, walana fil akhirati, dan untuk kita kaum muslimin, orang-orang beriman untuk di akhirat. Jadi bejana emas perak, perhiasan emas perak dan seterusnya itu nanti akan diperoleh bagi setiap orang Islam, seorang yang beriman ketika masuk surga. Ya. Baik. Ini dalil yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-At'imah, babul akli fi ina'i al-mufaddad, ya, dan seterusnya, ya. Jadi riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Baik. Bisa difahami je, teman-teman sekalian. Nah, kemudian terkait masalah najis, kita kembali kepada najis, ya. Najis, sebagaimana kemarin kalau tidak salah sudah kita singgung. Jadi ada yang sifatnya hukumiyah dan ada yang sifatnya dzatiyah. Sesuatu, ya, yang menurut hukum Islam itu adalah najis.
Meskipun mungkin perasaan kita mengatakan, ah ini bersih nih, nah ini bisa digunakan ini. Tetapi kalau ada dalil yang menerangkan tersebut adalah najis, maka terhukumi najis. Itu disebut dengan an-najasah al-hukumiyah. Najis yang menurut hukum Islam, menurut syariat Islam adalah najis. Kemudian yang kedua ada an-najasah adzatiyah, yaitu najis secara zatnya. Jadi benda itu memang sudah najis. Ya, jadi najis dzatiyah adalah benda tersebut memang sudah unsur najis. Benda tersebut memang najis dari sananya, maka disebut dengan dzatiyah, zat najis. Zatnya sudah najis. Kalau hukumnya awalnya dia suci lalu terkena sesuatu yang najis, maka terhukumi dia najis. Ya, misal kalau najis hukumnya di sini misalkan as-saubu idza asabahul baul. Misalkan pakaian yang terkena pipis. Kita punya pakaian ini bersih, kita udah cuci dia, ya, tapi tiba-tiba kecipratan air pipis, ya, pipisnya kita atau pipis orang lain. Maka terhukumi secara syar'i pakaian kita adalah najis, sehingga tidak sah kita pakai untuk sholat, ya. Atau contoh yang lain yang misalkan wan ni'alu idza daisa biha al-ghaid. Idza daisa biha al-ghaid. Atau apa namanya? Ni'al, na'lun, sendal atau khida atau sepatu atau yang lainnya. Ketika dia menginjak ghaid, kotoran manusia, ya. Ketika kan sendal yang kita pakai, sepatu yang kita pakai ternyata menginjak kotoran atau najis, maka secara hukum atau dikategorikan secara hukum, menurut hukum adalah najis. Tidak boleh kita memakainya, ya. Tidak boleh kita memakainya. Baik. Itu adalah najis hukumiyah dan tidak bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Atau contoh lain, wal ma'u idza mata fihi hayawan wa taghayyarat raihatuhu. Atau ada air, ya, kemudian di dalamnya ada bangkai, idza mata fihi hayawan. Ada air yang di dalamnya ada bangkai mati. Ya, artinya air tersebut awalnya suci. Sumur kita misalkan, tiba-tiba ada tikus, ya, atau kambing masuk ke dalam jadi bangkai dia. Maka air tersebut menjadi air yang najis. Ya, kenapa? Terjatuhi bangkai, dan bangkai maitah adalah najis, ya. Maka tidak boleh kita gunakan air yang terkena bangkai sampai merubah warna dan baunya, digunakan untuk bersuci, untuk mandi, untuk berwudu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, macam yang kedua dari macam-macam air adalah macam-macam najis adalah najis dzatiyah. Zatnya sudah najis. Ya, bendanya itu sudah najis. Contohnya al-baul tadi, pipis. Ya, antum mau saring pakai apa? Pakai metode apa? Tetap dia najis. Ya, pipis itu. Ataupun kotoran kita, zatnya sudah najis. Mau kita kasih warna apapun itu, atau kita campuri dengan makanan apa misalkan, tetap najis dia karena zatnya najis. Ya, zatnya sudah najis. Atau wal kalbu, atau anjing. Di sini ada yang mengatakan, ya, di beberapa literasi yang kita baca, jadi maksud kalbu najis adalah apa? Liurnya. Ya, ada yang mengatakan seluruh badannya. Tetapi jumhur adalah anjing itu adalah najis. Jadi anjing itu zatnya sudah najis, makanya tidak boleh kita makan dia. Tidak boleh kita konsumsi anjing tersebut karena dia najis. Atau contoh lain, daging babi, ya, juga zatnya sudah najis. Tidak boleh kita mengkonsumsinya. Wal maitatu, atau bangkai. Ya, bangkai pun najis. Bangkai najis, misalkan sapi yang awalnya halal dimakan, kemudian dia tiba-tiba disembelih tidak menyebut nama Allah Ta'ala, atau mati tercekik, atau diburu hewan buas, kita mendapati dia di hutan, di kebun, ya, tidak secara logika, ya ini enak ini sapi nih, satu geluntung bisa dimakan ini. Tetapi apa? Kita tidak tahu matinya kenapa, atau mungkin tercekik apa, atau mungkin kita sembelih tidak menyebut nama Allah Ta'ala, itu menjadi bangkai, ya. Itu menjadi bangkai. Jadi meskipun hewan tersebut halal pada dasarnya, ketika disembelih tidak atas menyebut nama Allah Ta'ala, menjadi bangkai. Maka zat itu, sapi tersebut atau daging tersebut tidak boleh kita
gunakan, tidak boleh kita konsumsi, ya. Maka rugi dia kan. Ada sapi besar seperti itu jadi bangkai, maka perlu orang yang menyembelihnya harus paham tentang permasalahan terkait penyembelihan. Baik, di sini bisa dipahami Ji, terkait masalah pembagian najis, ya. Nah, ini yang simpel-simpel saja, ya. Ini simpel-simpel, pembahasannya insyaallah mudah, bisa kita terapkan, bisa kita pahami karena sifatnya poin per poin. Baik, sekarang kita masuk kepada darajatun najasah, ya, tingkatan najis. Jadi tadi pembagian najis sudah ada dua pembagiannya, yaitu hukumiyah dan dzatiyah. Sekarang tingkatan-tingkatannya. Artinya apa namanya? Tingkatan, darajat. Ya, darajat tingkatan, ya, darajatun najasah, tingkatan najis. Insyaallah kita sudah memahami semuanya. Ada 3 tingkatan secara umum, ya. Yang pertama ada najasah al-mughalladhah. Ya, jadi najis yang pertama ada najis yang berat, mughalladhah. Ya, jadi ghalidh. Ya, ghalidh itu artinya tebal. Tebal, kandel itu ghalidh. Ya, mughalladhah, najis yang tebal atau najis yang berat. Maksudnya apa? Najis yang tidak mudah disucikan, yang bandel, ya, yang cara mensucikannya itu tidak cukup dengan air, ya. Contohnya yaitu najasatu ma walagha fihil kalba. Yaitu contohnya adalah liur anjing. Liur anjing adalah najis mughalladhah, najis yang berat. Ya, artinya susah dihilangkan. Ada tata cara tersendiri di dalam menghilangkan najis mughalladhah ini. Ya, bagaimana cara menghilangkan ketika terjadi kita terjilat oleh anjing? Yaitu dengan cara bi antugusala sab'a maratin ulahunna biturab. Yaitu dengan cara dicuci selama atau sebanyak 7 kali ulahunna biturab. Yang pertama atau diawali dengan tanah, ya. Jadi cuci ketika terkena najis mughalladhah, liurnya anjing, dengan cara apa? 7 kali cucian. Diawali atau sebelum mencuci dengan air tersebut, diawali dengan tanah. Ya, kita tanah kasih air, lalu kita usapkan di permukaan yang terkena anjing. Atau mungkin tanah langsung kita taburkan tanah, baru setelah itu apa? Kita siram dengan air selama atau sebanyak 6 kali. Jadi yang pertamanya dengan tanah, yang 2 sampai 6-nya, 2 sampai 5-nya 2 sampai 6-nya dengan air. Jadi 7 kali cucian, 7 kali basuhan yang diawali dengan tanah. Kan itu repot, itu agak susah. Berbeda sama mensucikan najis yang lainnya. Inilah mengapa demikian dikatakan sebagai najis mughalladhah, najis yang berat, karena tidak cukup dengan air, tetapi harus dibersihkan dengan tanah terlebih dulu. Ya, dalilnya mana? Ya, ini dulu. Dalilnya ada bahwasanya Nabi mengatakan dari hadis Abi Hurairah, ya, Nabi mengatakan tuhuri ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalba ay yaghsilahu 7 maratin ulahunna biturab. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Thaharah. Ya, beliau mengatakan sucinya bejana kalian apabila terjilat atau terkena liur anjing, yaitu ayyagsilahu, yaitu dengan mencucinya 7 maratin, dengan dicuci 7 kali, ulahunna biturab, yang diawali dengan tanah, ya. Wa ma'na walag, yang dimaksud dengan walag adalah syaraba au adkhala lisanahu fil ma'i wa nahwihi wa harraqihi. Ya, yang dimaksud dengan walagha di sini adalah apa? Adalah anjing tersebut minum atau memasukkan lidahnya di air atau sejenisnya dan menggerak-gerakkannya. Ya, itu yang disebut dengan walagha. Atau mungkin kita langsung terjilat langsung oleh lidah si anjing tersebut, maka itu pun termasuk dari kategori walagha. Artinya terkena najis tersebut. Maka cara mensucikannya dengan dicuci 7 kali. Yang pertama-tama diawali dengan basuhan tanah. Nah, tanahnya kita basahin, itu ahsan, lalu kita usapkan di area yang terjilat anjing. Itu tingkatan najis yang pertama, yaitu najis al-mughalladhah. Kita akhiri, mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya. Insyaallah kita akan bertahap, ya, dari masalah yang seperti ini, masalah thaharah, nanti wudu, salat,
masalah jenazah dan seterusnya itu penting bagi kita. Ya, itu penting bagi kita sebagai seorang muslim karena ini termasuk merupakan dasar seorang muslim harus mengetahuinya karena sebagai syarat diterimanya ibadah kita yaitu bersuci. Wallahu taala alam. Kita akhiri pertemuan di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.